Baik, kembali lagi di video pembelajaran saya kali ini. Hari ini saya akan mencoba untuk membahas materi di kelas 5 mengenai satuan waktu. Satuan waktu. Jadi, materi satuan waktu ini untuk mengawali materi mengenai kecepatan. Karena di kecepatan nanti ada perbandingan jarak dengan waktu. Nah, jadi kita akan belajar tentang satuan waktu terlebih dahulu. Nah, di satuan waktu kali ini yang kalian sudah sering dengar, ditanya jam berapa sekarang, kamu ke sekolah jam berapa, kamu pulang sekolah jam berapa, dan seterusnya. Jadi sehari-hari kita sudah tidak bisa terlepas dengan yang namanya waktu. Nah, satuan waktu terkecil ya, untuk di tingkat SD itu masih dipelajari yang namanya detik ya. Jadi ini detik adalah satuan waktu yang paling kecil ya. Di bawahnya detik ada lagi, tapi bukan sekarang untuk dipelajarinya. Nah, setelah detik ada menit ya, ada menit. Kemudian yang terakhir ada jam. Nah, untuk di tingkat sekolah dasar atau madrasah untuk sementara masih belajar tentang detik, menit, dan jam. Nah, selebihnya ada lagi. Di atasnya jam ada hari, kemudian ada minggu atau pekan, kemudian ada bulan, ada caturwulan, triwulan, semester, kemudian tahun, kemudian ada lustrum, ada windu, ada dasawarsa, kemudian ada abad dan milenium ya, milenium. Nah, jadi itu tingkat dari satuan waktu. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang detik, menit, dan jam lebih dasarnya dulu ya. Nah, detik, menit, dan jam ini sudah sering kalian dengar, bahkan sudah sering kalian gunakan. Cuman masih belum begitu paham gimana sih perubahan jam, menit, detik gitu ya. Nah, misalnya saya punya jam dinding kayak gini ya. Apa ini? Dinding di sini ada angka-angkanya. Ya, saya buat dulu. Sini ada 1, ada 2, ada 4, 5 ya, kayak gini ya. Jam dinding anggaplah ya kayak gitu. Jadi angka 1 sampai angka 12 ya. Jam dinding pun banyak macamnya, ada yang bulat, ada yang bentuk lingkaran, ada yang bentuk kotak, dan sebagainya macam-macam pokoknya sekarang. Nah, di situ biasanya kalau kita lihat ada 3 jarum ya. Ada jarum yang pendek ya, ada jarum yang pendek, ada jarum yang panjang ya, dan ada satu jarum yang muternya cepat banget. Dia lurus aja, nggak ada tanda panahnya biasanya. Nah, jarum yang tidak ada tanda panahnya itu disebut detik, teman-teman ya. Kemudian jarum pendek itu untuk menandakan jam, dan jarum yang panjang digunakan untuk menandakan menit ya. Nah, hubungan antara jam, menit, dan detik ya, jam, menit, detik. Jadi hubungannya kalau saya buatin tangga urutan, ini jam berada di puncak paling atas ya. Kemudian turun ke bawah lagi ada menit. Oke. Kemudian turun lagi, terakhir ada detik yang paling bawah. Nah, setiap turun satu tingkat ini akan dikali 60 ya. Jadi setiap turun satu tingkat akan dikalikan 60 ya. Nah, namun sebaliknya untuk naik satu tingkat ya, naik satu tingkat itu dibagi dengan 60. Naik satu tingkat akan dibagi dengan 60 dan seterusnya. Nah, hubungannya gimana? Hubungannya adalah dalam 1 jam itu sama dengan 60 menit. Untuk 1 menit ya, itu 60 detik. Oke. 1 jam 60 menit, karena 1 jam dari jam ke menit turun sekali. Berarti 1 jam 1 kali 60, makanya 60 menit. 1 menit ke detik. Menit ke detik turun 1 tangga, 1 anak tangga. Berarti 1 kali 60 yaitu 60 detik. Nah, sedangkan 1 jam kalau kita tanya berapa detik, nah
berarti dari jam ke detik itu 2 kali turun anak tangga. Berarti ini 1 kali 60 kali 60 itu sama dengan 3600 detik. Berarti 1 jam itu sama dengan 3600 detik ya. Ini kalau turun ya. Nah, gimana kalau naik? Ya, kita cobalah. 1 detik berapa menit? Nah, karena dia naik sekali ya, berarti dibagi 60, berarti 1 bagi 60. Berarti 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. 1 menit berapa jam? Berarti 1 per 60 jam. 1 detik berapa jam? Berarti 1 per, karena dia 2 kali berarti 60 dibagi 60 lagi gitu ya. Berarti ini 3600 jam. Seperti itu ya. Jadi urutannya seperti itu. Oke, teman-teman. Saya akan lanjutkan. Nah, untuk detik, karena tadi 1 menit itu 60 detik, berarti jarum detik ini dari 12 ke 1 itu hitungannya 5 detik. Dari 12 ke 2 hitungannya 10 detik. Berarti setiap angka-angka ini di jam dinding kita itu memuat 5 detik ya. Jadi untuk jarum detiknya itu setiap dia antar angka ke angka yang lain itu 5 detik ya. Berarti kalau dia 1 putaran penuh itu sama dengan 60 detik atau 1 menit. Jadi detik ini akan berputar 1 putaran, menitnya akan bergeser 1 menit. Putar lagi detiknya, putar terus sampai menitnya ini setiap sekali putaran detik jarum detik ini berputar sekali, menitnya akan berpindah dan seterusnya. Jika menitnya sudah berputar juga 1 putaran penuh, maka jarum jam akan berpindah ke angka berikutnya, seperti itu. Jadi penggunaan jam dinding pengaturannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk gimana kalau kita ditanya oleh orang lain misalnya untuk jam berapakah sekarang. Nah, sekarang banyak model jam, ada jam digital ya teman-teman. Jadi di situ langsung ada angkanya. Nah, gimana kalau jamnya merupakan jam analog yang modelnya kayak jam dinding di rumah kalian? Nah, tinggal kalian lihat dulu adalah jarum pendeknya yang memperlihatkan itu adalah jam ya. Jadi kalau misalnya lihat dulu jamnya, oh jarum pendeknya mengarah ke 3, berarti jam 3. Oke. Jam 3. Kemudian jarum panjangnya mengarah ke mana? Oh, dia mengarah ke 2 misalnya, ke angka 2. Oh, berarti angka 2 itu lewat 10 menit. Nah, sekarang sudah misalnya ditanya jam 3 lewat 10 nih artinya ya. Tapi itu kalian ditanyanya ketika sore hari ya. Kalau malam kan ini sebelum subuh berarti ya. Nah, ini ditanyain sore hari, berarti kalian jawabnya jam 3 lewat 10 sore ya teman-teman ya. Nah, untuk penulisan seperti ini itu disebut notasi 12 jam. Oke teman-teman, notasi 12 jam. Ada lagi yang lain, ada juga kalau misalnya di televisi itu disebut notasi 24 jam ya. Gimana itu notasi 24 jam? Nah, notasi 24 jam, angka waktu ini jam 3 lewat 10 itu tinggal ditambahin 12 saja. Berarti tinggal ditambah 12 nih. 3 ditambah 12 berarti 15 lewat 10. Gak usah pakai keterangan sore lagi. Jadi pukul 15 lewat 10 sudah dikategorikan adalah notasi 24 jam. Artinya notasi 24 jam itu sampai melebihi angka 12 sebetulnya, sampai angka 2359 seperti itu teman-teman. Nah, kalau notasi 12 jam dia hanya mentok sampai angka 12. Oke, kita coba. Ada contoh seperti ini. Misalnya 09.30 pagi. Nah, kalau ada keterangan waktunya di belakang seperti ini pasti ini notasi 12 jam ya. Nah, gimana kalau kita mau ubah jadi notasi 24 jam? 24 jam. Berarti angka 9 ini yang merupakan penunjuk jam, yang ini artinya jam ya, teman-teman. Ini jamnya,
Yang ini waktu menitnya ya, ini menitnya. Jadi depan jam, di belakangnya menit. Jadi 09.30 ini kita jadikan notasi 24 jam ya. Kalau misalnya pagi ya tetap pagi. Jadi tetap bedanya nggak usah nulis kata paginya gitu. Tapi kalau misalnya ini malam 09.30 malam ya, jam 9:30 malam, kita mau jadikan dia notasi 24 jam, intinya angka jamnya itu ditambahin dengan angka 12. Ditambahin 0 tambah 0, 3 tambah 0, 3, 9 tambah 2, 11. Berarti ini 21.30. Ini dalam notasi 24 jam ya. Jadi kalau 21.30 ini sudah notasi 24 jam. Oke. Nah, gimana teman-teman? Saya kasih contoh ya teman-teman. Misalnya nih, Hana mulai mengerjakan tugas pada pukul 15.45 ya. 15.45 berarti ini notasi 24 jam karena sudah lewat dari 12 ya angkanya. Berarti ini notasi 24 jam. Kemudian dia mengerjakan tugas rumah itu selama 30 menit ya. Jam berapakah dia selesai mengerjakan tugas ya? Jadi selesainya jam berapa gitu ya? Selesai jam berapa? Nah, caranya seperti ini, tinggal jumlahkan menitnya. Jadi 15.45 ditambah 30 menit ya. Nah, ingat teman-teman, penjumlahan dalam satuan waktu itu berbeda dengan penjumlahan bilangan biasa. Ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalau kita jumlahin, ini 5 tambah 5, 5. 4 tambah 3 itu 7 ya. 7, kita tulis dulu deh biar kalian teman-teman gak bingung. Nah, ada nggak jam 15:75? Nggak ada. Jadi ini kita harus kurangin 60. Kenapa harus kurangin 60? Karena 1 jamnya itu 60 menit. Berarti ini 5, ini 15 ya. Nah, di depannya ini ditambahin 1 karena ini sudah 60, lebih dari 60 menitnya kita tambahin 1 jam di depannya. Berarti ini 16:15. Jadi pukul 16:15 menit Hana sudah selesai mengerjakan tugas rumahnya. Seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Pesan saya, perbanyak latihan soal biar kalian lebih memahami ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video saya yang lainnya.